It is unequivocal that human activities are responsible for climate change. Soaring temperatures are still hitting most of Europe. An extreme heat wave is sweeping across Western Canada, claiming dozens of lives. It's the second largest fire in the state's history and is still raging. Finding that U.S. coastlines will experience a profound sea level rise by 2050. This comes Crashed landscapes under a blistering sun became a trademark image during the summer of 2022. Dampak pemanasan global bisa mencairkan es di kutub dan menaikkan permukaan air laut, sehingga Jakarta tenggelam dalam 10 tahun ke depan. Jika Anda memperhatikan berita bahkan sedikit saja, Anda pasti menyadari bahwa bahasan tentang perubahan iklim telah menjadi lebih sering diangkat dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya isapan jempol yang bertujuan untuk menakut-nakuti saja, berita-berita ini kerap turut menyuguhkan bukti nyata terhadap kehadiran perubahan iklim. Kebakaran hutan yang terjadi di berbagai belahan dunia, cuaca di musim panas yang menjadi sedikit lebih panas dari biasanya, gelombang panas yang berdampak fatal terhadap kehidupan, banjir yang kedatangannya sangat tidak terduga di benua Eropa, hingga melelehnya es di kutub utara yang menyebabkan naiknya permukaan laut, merupakan beberapa kejadian yang memiliki kaitan langsung dengan perubahan iklim yang semakin parah. Perubahan iklim dapat didefinisikan sebagai perubahan suhu dan pola cuaca jangka panjang. Meskipun fenomena ini dapat terjadi secara alami, seperti melalui variasi siklus matahari, aktivitas manusia juga menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas yang akan menyebabkan kenaikan temperatur global. Perubahan iklim dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar bagi umat manusia dan merupakan masalah yang kompleks karena dampaknya yang saling terkait di berbagai sektor di kehidupan kita. Sebagai contoh, perubahan iklim dapat menyebabkan kekeringan yang bisa membahayakan produksi makanan dan kesehatan kita, menyebabkan banjir yang bisa menghancurkan ekosistem dan infrastruktur, memperburuk kualitas hidup yang dapat meningkatkan risiko kematian, mempengaruhi ketersediaan pangan, membatasi produktivitas pekerja, dan masih banyak lagi. Emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab perubahan iklim dapat dihasilkan oleh beragam aktivitas, seperti pembangkitan listrik, kegiatan industri, penebangan hutan, kegiatan pertanian, dan lain-lain. Di antara kontributor terbesar adalah transportasi, yang bertanggung jawab atas 27% dari emisi CO2 di seluruh dunia, atau sekitar seperempatnya. Di Indonesia sendiri, kendaraan bermotor berkontribusi terhadap 60% polusi udara. Sebagian besar kendaraan bermotor ini adalah kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil. Menurut Badan Pusat Statistik, hingga tahun 2020, kendaraan pribadi masih menjadi moda transportasi yang paling banyak digunakan oleh pekerja komuter, yakni sebanyak 51,24%, sedangkan kendaraan umum berada di angka 41,93%. Meski angka ini menunjukkan perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, kendaraan pribadi masih menjadi favorit bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya menyebabkan kemacetan yang kini telah kembali menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari setelah sempat mereda di situasi pandemi, sepeda motor dan mobil yang mewarnai jalanan kota-kota di Indonesia juga memberikan ancaman lingkungan yang nyata. Berbagai studi telah menunjukkan kemampuan transportasi publik untuk mengurangi emisi karbon dan menahan laju perubahan iklim. American Public Transportation Association memperkirakan bahwa jika satu orang berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum, mereka dapat mengurangi emisi CO2 sekitar 9 kg. Artinya, dalam setahun, mereka akan mengurangi lebih dari 3 ton emisi CO2. Sebuah studi lain menyebutkan bahwa penggunaan transportasi umum dapat menghemat 30% emisi karbon dioksida. Angka ini bahkan belum memperhitungkan peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan. Berbicara tentang transportasi publik, tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia masih tertinggal sangat jauh. Di luar Jabodetabek dan Pulau Jawa, rasanya mustahil untuk dapat bepergian dengan nyaman tanpa kendaraan pribadi. Namun menjadi menarik ketika kita memperhatikan bahwa di Jakarta sendiri, yang memiliki jaringan transportasi publik paling maju di negara ini, kemacetan yang parah yang disebabkan oleh transportasi pribadi masih menjadi masalah yang menghantui kehidupan penduduknya. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat keengganan di kalangan masyarakat untuk beralih ke transportasi publik, meski dengan infrastruktur yang sudah cenderung memadai. Dalam 10 tahun terakhir, transportasi publik di Jakarta telah melihat kemajuan yang signifikan. Bus Rapid Transit Transjakarta yang mulai beroperasi dengan satu koridor pada tahun 2004, kini telah memiliki 13 koridor utama dengan total lebih dari 130 rute. Jakarta sejak tahun 2019
juga telah dimanjakan dengan MRT dan LRT yang sedang dan akan terus berekspansi hingga puluhan tahun ke depan untuk mencakup seluruh wilayah Jakarta. Terdapat juga LRT Jabodebek yang meski masih dalam tahap pembangunan akan memberikan akses yang lebih nyaman antara Jakarta dengan kota-kota penyangganya. Bahkan, kini angkot-angkot di Jakarta telah dibenahi dengan diperkenalkannya Mikrotrans. Angkot yang selalu terkenal dengan ketidaknyamanannya disulap menjadi layanan transportasi yang memiliki jadwal tetap, terintegrasi dengan moda transportasi publik lainnya, dan bertarif Rp0. Beberapa armadanya bahkan telah dilengkapi dengan fasilitas air conditioning. Namun yang terpenting, Mikrotrans berfungsi untuk memperluas cakupan transportasi umum yang berkelas hingga ke pelosok kota Jakarta. Semua moda transportasi ini terintegrasi ke dalam sistem integrasi bernama Jaklingko. Jaklingko merupakan sebuah perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propetindo, PT Transportasi Jakarta, dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek. Jaklingko memiliki tujuan untuk menciptakan integrasi di antara semua moda transportasi ini dalam hal rute, tarif, dan sistem pembayaran. Dengan ini semua, transportasi publik di Jakarta seharusnya mampu untuk mencukupi kebutuhan mobilitas harian kebanyakan orang yang tinggal atau berkegiatan di Jakarta. Jika digunakan dengan maksimal, dalam arti lebih banyak masyarakat yang secara sadar mulai beralih ke transportasi publik, polusi udara di wilayah Jakarta tentu akan berkurang drastis, dan di sisi lain, kemacetannya juga akan berkurang. Tak hanya itu, jika semakin banyak orang yang menggunakan transportasi publik, pemerintah juga akan terdorong untuk terus membenahi fasilitas-fasilitas ini. Pilihan kita untuk menggunakan transportasi publik hari ini akan membantu usaha kolektif untuk menekan laju perubahan iklim, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sekarang, kita akan mengajak kalian untuk melihat secara langsung bagaimana transportasi publik di Jakarta telah begitu terintegrasi dan dapat diandalkan. Kami akan mendemonstrasikan perjalanan dari kampus BINUS Anggrek ke Bintaro menggunakan 3 moda transportasi yang berbeda, yakni Mikrotrans, Transjakarta, dan MRT. Kami memulai perjalanan dengan menaiki Mikrotrans rute Jak 14, Meroyah Tanah Abang. Berbeda dengan angkot-angkot pada umumnya, Mikrotrans hanya berhenti di titik di mana terdapat tanda stop, tak perlu lama menunggu. Mikrotrans datang dan siap mengantar ke perhentian transfer pertama. Setelah masuk, kita harus mengetap kartu. Karena gratis, saldo tidak berkurang. Perjalanan terasa cepat karena angkot ini tidak berhenti di sebarang tempat. Setelah turun, kami kemudian menuju halte Transjakarta Selipi Petamburan melalui jembatan penyeberangan. Setelah tap in, kami berdiri di peron untuk menunggu bus dengan rute T11 yang menuju Bundaran Senayan. Sama seperti sebelumnya, kami tidak perlu menunggu terlalu lama hingga waktu kedatangan bus. Transjakarta memiliki jalur tersendiri yang dibatasi oleh separator. Meski tidak menjamin perjalanan akan bebas macet, perjalanan kami tergolong lancar karena memang belum memasuki rush hour. Kami turun di halte Bundaran Senayan. Setelah melakukan tap out, kami berjalan melalui jembatan penyeberangan menuju stasiun MRT Senayan. Saat ini, MRT baru melayani satu jalur, yakni Bundaran HI Lebak Bulus. Memiliki 16 stasiun yang terbentang sejauh 16 km, diperlukan waktu hanya 30 menit untuk melintasi jalur ini. Kami menunggu kereta yang mengarah ke stasiun Lebak Bulus Grab. Sejak peluncurannya, MRT Jakarta terbukti diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Menurut data yang kami dapatkan dari situs resmi MRT Jakarta, jumlah penumpang harian mencapai lebih dari 50.000 orang. Untuk menuju stasiun Lebak Bulus Grab, kami harus melalui 7 stasiun. Dengan ketiga moda transportasi ini, perjalanan terasa cepat, nyaman, terintegrasi, dan murah. Dan yang paling penting, perjalanan ini menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan memakai kendaraan pribadi. Potongan video barusan yang menunjukkan eksperimen kami melakukan perjalanan dari kampus BINUS Anggrek ke daerah Bintaro menunjukkan bahwa pada nyatanya, sarana transportasi publik di daerah Jakarta telah menjadi sangat dapat diandalkan. Tidak hanya memiliki banyak pilihan, namun pilihan-pilihan tersebut juga sangat terintegrasi dan dapat menunjang satu dengan yang lainnya. Pada prakteknya, perpindahan dari satu moda transportasi ke moda transportasi lainnya dapat dilakukan dengan nyaman, cepat, dan tanpa mengurangi keterjangkauan harga. Sekali lagi, penggunaan transportasi publik jika dilakukan dengan masif dan oleh sebagian besar masyarakat dapat dengan efektif menghambat laju perubahan iklim.
Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan.